Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah yang mencintai dan semoga dicintai oleh Allah. Kali ini Ustazah akan menceritakan tentang kisah Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang sebelumnya sudah Ustazah ceritakan Nabi-Nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Idris, dan yang lainnya. Kali ini Ustazah akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Tahukah kalian siapa Nabi Ibrahim itu, solih-solihah? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu dari Nabi serta Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang lahir di Babilonia, Irak, ini dikenal sebagai bapaknya para nabi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ibrahim merupakan putra dari seorang ayah bernama Azar. Sementara ibunya, seperti diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir, yaitu bernama Amilah. Sedangkan menurut Al-Kalbi, bernama Buna binti Karbina bin Karsi. Nabi Ibrahim alaihi salam sejak awal sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul. Apa itu rasul? Yaitu dia memiliki tugas untuk menghilangkan kesesatan, kebatilan, serta menanam ajaran tauhid dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, solih-solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Nabi Ibrahim alaihi salam dan memberinya petunjuk tentang kebenaran sejak ia masih kecil. Hal ini pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Yang artinya, dan sebenarnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami melihat keadaannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 51. Nah, soleh-solehah, tahukah kalian bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pertama kali melakukan dakwah kepada ayah kandungnya sendiri? Sebagaimana yang diketahui, ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang bekerja membuat berhala dan patung, sekaligus sebagai menyembah karya-karyanya tersebut. Wah, berarti ayahnya Ibrahim itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah kepada patung dan berhala. Boleh apa tidak, soleh-solehah? Tidak boleh ya. Kepada ayahnya, Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling tulus salat saat memberi nasihat. Ia mengatakan dengan halus bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk disembah, bukan patung atau berhala, karena semuanya tidak dapat melakukan apapun. Ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 74 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikannya berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Akan tetapi, solih-solihah,
Petunjuk serta nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim alaihi salam tersebut ditolak oleh ayahnya. Bahkan sang ayah pun mengancam dan menyudutkan Nabi Ibrahim akan mendapat hukuman rajam. Wah, Masya Allah. Meski demikian, Nabi Ibrahim tak gentar. Selain kepada ayahnya, Ibrahim alaihi salam juga melakukan hal yang sama kepada Raja Namrud karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan dan terus memerintah untuk membuat banyak patung serta berhala sebagai sesembahan kaum dan umatnya. Wah, tidak boleh ya soleh-solehah meniru Raja Namrud. Raja Namrud itu mengaku sebagai Tuhan. Dan Raja Namrud juga memerintahkan orang-orang untuk membuat patung dan menyembahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan perlawanan dengan membakar dan menghancurkan patung serta berhala yang disembah tersebut. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun membuat Raja Namrud murka. Oleh sebab itu, Raja Namrud memerintahkan seluruh pengawal serta kaumnya untuk mencari dan menangkap Nabi Ibrahim. Kira-kira apa yang terjadi ya soleh-solehah? Saat orang-orang beramai-ramai mencarinya, kesempatan tersebut justru dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkumpul dalam satu tempat. Ia memiliki tujuan untuk mengemukakan alasan mengapa berhala dan patung tersebut tak pantas untuk disembah. Tak berbeda dengan apa yang Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada ayahnya, para kaum tersebut tetap pada pendirian, kesombongan, serta keangkuhan untuk tetap menyembah berhala. Alhasil, mereka pun membawa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dihukum dengan cara dibakar. Wah, Masya Allah. Kaum tersebut bekerja sama mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka berbondong-bondong menuju sebuah galian tanah yang besar dan membakar kayu-kayu tersebut hingga api tampak membumbung tinggi. Setelah semua dipersiapkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat hingga tak mampu memberikan perlawanan. Ia kemudian dilempar dalam kobaran api. Nah, diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas tungku api, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Jibril pun berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberi jawaban, "Kalau kepadamu, aku tidak butuh bantuan apapun." Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku, sebagian ulama menyebutkan bahwa di saat genting tersebut, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim soleh-solehah? Doanya adalah, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam kondisi tersebut, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menunjukkan bukti kekuasaannya. Dan atas izin Allah, api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Seketika itu, api yang berkobar tersebut tak sedikit pun melukai tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat keimanan, ketakwaan, dan kepasrahannya, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim. Nah, semoga cerita ini bisa menjadi cerita dan tauladan yang baik untuk kita semuanya ya soleh-solehah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.